Perkenalkan, nama saya Margareta Sridini, NIM 1910416839, kelas A1, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, saya akan menjawab soal studi kasus yang pertama, yaitu karyawan Paijo, pekerjaan adonan 65, pekerjaan memasak 50, pekerjaan memotong 60, pekerjaan mengemas 70, Paija, pekerjaan adonan 55, pekerjaan memasak 45, pekerjaan memotong 60, dan pekerjaan mengemas 55. Wanto, pekerjaan adonan 50, pekerjaan memasak 60, pekerjaan memotong 75, dan pekerjaan mengemas 70. Wanti, pekerjaan adonan 40, pekerjaan memasak 55, pekerjaan memotong 65, dan pekerjaan mengemas 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan dengan metode Hungarian. Baiklah, langkah yang pertama dengan mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Pada baris yang sama. Langkah yang kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Langkah yang ketiga, memastikan atau mengecek kembali tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan nilai barisnya. Langkah yang keempat, menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0. Langkah yang kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Langkah yang keenam, apabila pada langkah-langkah sebelumnya sudah ditemukan 4 buah angka 0 yang berada di baris dan kolom yang berbeda, artinya tabel penugasan sudah optimal, maka dapat disimpulkan Paijo dialokasikan pada tugas memotong 60, Paijah dialokasikan pada tugas memasak 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan 50, Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Totalnya ada 215, maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali dengan 100.000 yang hasilnya 215.000 per hari. Selanjutnya ada soal teori. Yang pertama, apa peramalan itu? Peramalan atau forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan atau forecasting adalah bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Jenis-jenis peramalan, yang pertama ada peramalan berdasarkan horizontal waktu, dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai dengan 18 bulan. Yang ketiga, peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Yang kedua, peramalan berdasarkan fungsi dan peranan operasi di masa depan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, peramalan ekonomi, yaitu peramalan ini menjelaskan siklus bisnis yang memprediksikan tingkat inflasi, ketersediaan uang, dan dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan, dan lain-lain. Yang kedua, ada peramalan teknologi, yaitu peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Dan yang ketiga, peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Yang ketiga, peramalan berdasarkan jenis data ramalan yang disusun. Peramalan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Yang kedua, ada peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Yang keempat, ada peramalan berdasarkan sifat penyusunannya, dibagi menjadi 2 jenis, yaitu peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dan orang yang menyusunnya. Yang kedua, peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu. Yang ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan.
Peramalan adalah dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Karena itulah peramalan penting bagi perusahaan. Yang keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Pendekatan peramalan yang pertama yaitu ditinjau dari metode. Peramalan yang menggabungkan beberapa faktor diantaranya seperti intuisi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan. Adapun dalam metode peramalan model kualitatif ini terdapat beberapa teknik, yaitu yang pertama keputusan dari pendapatan juri eksekutif. Pada metode ini pendapat sekumpulan kecil manajer tingkat tinggi sering kali dikombinasikan dengan model-model statistik. Yang kedua, metode Delphi. Di dalam metode Delphi terdapat 3 jenis peserta, yakni antara lain seperti pengambil keputusan, karyawan, dan responden. Yang ketiga, gabungan dari tenaga penjualan. Pada metode ini setiap tenaga penjualan memperkirakan berapa penjualan yang dapat dilakukan. Selanjutnya peramalan dikaji ulang untuk meyakinkan kualitasnya. Yang keempat, survei pasar konsumen. Jenis metode ini memperbesar masukan dari pelanggan atau calon pelanggan tanpa melihat rencana pembelian masa depannya. Yang kelima, pendekatan naif. Di dalam pendekatan naif, cara sederhana untuk peramalan ini mengasumsikan bahwa permintaan dalam periode berikutnya adalah sama dengan permintaan dalam periode sebelumnya. Yang kedua, tinjauan metode kuantitatif. Peramalan yang menggunakan berbagai model matematis yang menggunakan data historis dan variabel klausal untuk meramalkan penjualan. Yang kelima, jelaskan 8 tahap peramalan. Ada 5 tahap dalam peramalan. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dan menyarankan pentingnya perolehan data yang sesuai dengan meyakinkan kebenaran. Yang kedua, pendataan atau pengurangan data. Pemodatan atau pengurangan data seringkali diperlakukan karena mungkin saja terjadi kelebihan data dalam proses peramalan. Yang ketiga, penyusunan dan evaluasi model. Penyusunan dan pengevaluasian model meliputi pencocokan data terkumpul ke dalam model yang sesuai dalam hal meminimasi. Yang keempat, ekstrapolasi model atau peramalan aktual, terdiri dari model peramalan aktual yang dihasilkan serta begitu data yang sesuai telah terkumpul dan kemungkinan dikurangi akan menghasilkan model peramalan yang sesuai model peramalan yang dipilih. Yang kelima, ada evaluasi peramalan. Evaluasi peramalan melibatkan dan membandingkan nilai peramalan dengan nilai historis aktual. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.